Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qausar Ali dan saya dari Universitas Islam Negeri Mataram. Dan pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang tentang isim zaman dan isim makan. Dan tujuannya di bawah video ini adalah untuk melengkapi tugas pada mata kuliah saraf. Nah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian isim zaman dan isim makan adalah isim adalah kata selain kata kerja, yakni mufradat, bisa berupa kata benda atau kata sifat. Nah, dan dimaksud dengan zaman berarti ini waktu, dan makan dalam bahasa Arab ini berarti tempat. Nah, kesimpulannya isim zaman adalah kata benda yang menunjukkan waktu, sementara isim makan menunjukkan tempat. Dan kemudian kedua isim ini adalah isim turunan dari fiilnya, yaitu yang mengikuti wazan tertentu. Isim zaman dan isim makan biasanya memiliki pola yang sama. Nah, dan kemudian cara pembentukan isim zaman dan isim makan dari fiil sulasi mujarrad pada umumnya apabila harokat huruf ain fiil mudhari fathah dan dhammah, bentuk isim zaman dan makannya berwazan maf'alun. Contohnya kataba madi, yaktubu mudhari, maktubun zaman dan makan. Nah, itu dia yang pertama. Dan yang kedua, apabila harokat huruf ain fiil mudhari kasroh, bentuk isim zaman dan makan yang berwazan maf'ilun. Dan contohnya adalah seperti nazala madi, yanzilu mudhari, dan isim zaman dan isim makannya menjadi manzilun. Nah, pembentukan isim zaman yang dua ini seperti itu. Dan apabila kita ingin membuat isim zaman dan isim makan dari fi'il sulasi, madid dan rubai, dan caranya itu ini kita mengambil terlebih dahulu fi'il mudhari dari fi'il sulasi dan rubainya tersebut, kemudian kita membuang huruf mudhari, yaitu ya yang berada di awal kata, lalu ganti huruf ya dengan huruf mim berharokat dhammah, dan ganti dengan berharokat dhammah, kemudian harokati huruf sebelum akhir dengan fathah. Nah, saya akan memberikan contohnya, yakni seperti yajtami'un. Nah, dan isim zaman dan isim makannya menjadi mujtama'un. Nah, kemudian seperti yantaziru, dan apabila diubah maka isim zaman dan isim makannya menjadi muntazurun. Nah, seperti itulah cara membentuk isim zaman dan isim makan dari fi'il sulasi, madid dan rubai. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana i'rab pada isim zaman dan isim makan. Pada umumnya isim zaman dan isim makan menggunakan i'rab rofa sebagai gantungan harokat bagi akhir katanya. Dan ini bisa kita lihat dalam penggunaan harokat dhammah tanwin sebagai harokat huruf terakhir pada contoh-contoh yang tadi. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh i'rab pada isim zaman dan isim makan ini. Seperti zahabtu ilal madrasah, aku pergi ke sekolah. I'rabnya adalah zahabtu fi'il madi mabniun ala sukun wa ta'i dhamirun mutasilun mabniun ala dham fi mahalli rafi fa'il. Ila harfun jar, al madrasah isim makan majrurun bi ila wa alamati jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, itulah contoh i'rabnya. Ya, mungkin sekian dari saya penjelasan singkat dari isim zaman dan isim makan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.